Halo teman-teman, di sini akan mulai membahas mengenai teori konseling dari pendekatan behavioral, yang dimana kami dari kelompok 3 yang beranggotakan ada Muhammad Fauzan Hazami, yang kedua Muhammad Taufikur Rahman, lalu ada Bunga Kusuma Rahmawati dan Nur Mahmudah. Teori konseling behavioral yang akan kami bahas di sini ada 6 topik pembahasan. Yang pertama, kami akan membahas tentang latar belakang, lalu ada konsep utama, pandangan tentang manusia, tujuan konseling, peran konselor, lalu proses dan teknik konseling. Simak pembahasan kami dengan baik ya teman-teman. Latar belakang pendekatan konseling behavioral berakar dari teori psikologi eksperimental, terutama classical conditioning oleh Ivan Pavlov dan operant conditioning oleh E.F. Skinner, serta kontribusi tokoh lain seperti John Krumboltz, Albert Bandura, dan Wolpe. Pendekatan ini berfokus pada masalah perilaku yang muncul dari perilaku berlebihan atau kurangnya perilaku yang sesuai. Konselor membantu klien belajar perilaku baru yang lebih adaptif untuk mengubah perilaku yang maladaptif. Pendekatan ini efektif untuk menanggapi gangguan makan, penyalahgunaan zat, disfungsi psikoseksual, serta masalah kecemasan, stres, keterampilan sosial, dan interaksi sosial. Konsep utama dalam pendekatan behavioral yaitu adalah perilaku manusia dianggap sebagai hasil dari proses belajar yang dapat diubah dengan memanipulasi kondisi belajar. Teori konseling behavioral mengaplikasikan prinsip-prinsip belajar secara sistematis untuk mengatasi gangguan tingkah laku, dengan asumsi bahwa gangguan tersebut diperoleh melalui pembelajaran yang keliru dan dapat diubah melalui proses belajar yang benar. Tujuan utamanya adalah menghilangkan perilaku salah dan menggantinya dengan perilaku yang lebih sesuai. Menurut Apter, asumsi dasar model behavioral mencakup yang pertama, semua perilaku manusia dipelajari dan dapat diubah melalui prinsip-prinsip belajar. Kemudian, perilaku yang tidak tepat dapat diubah dengan penguatan, dan tingkah laku dapat diprediksi dan dikendalikan jika karakteristik lingkungan diketahui. Kemudian tentang pendekatan behavioral bagian pandangan tentang manusia. Jadi, terapi behavioral memandang individu sebagai hasil produksi dari lingkungan dan juga yang memproduksi lingkungannya. Nah, pola perilaku yang terbentuk saat ini adalah melalui proses belajar, baik yang adaptif, yaitu yang positif, maupun yang maladaptif, yang negatif. Nah, beberapa ahli yang menyikapi pembelajaran sosial kognitif menekankan bahwa orang memperoleh pengetahuan dan tingkah laku baru dengan cara mengamati orang lain dan berbagai macam kejadian tanpa mereka sendiri harus melakukan tingkah laku tersebut dan tanpa konsekuensi langsung kepada diri mereka, seperti dalam modeling. Nah, oleh sebab itu, terdapat suatu kepercayaan yang mengatakan bahwa belajar merupakan cara efektif untuk mengubah tingkah laku maladaptif, yaitu tingkah laku yang negatif. Oke, selanjutnya terkait tujuan konseling behavioral. Tujuan utama dari konseling behavioral adalah untuk menghilangkan tingkah laku yang salah menyesuaikan dengan keadaan, atau biasa yang disebut sebagai maladaptif, di mana maladaptif ini memang sesuatu yang negatif ya, sikap yang negatif, dan di sini tujuannya untuk menggantikannya dengan tingkah laku yang baru yang lebih sesuai. Secara rinci, tujuan tersebut adalah untuk yang pertama, menghapus pola-pola perilaku maladaptif anak dan membantu mereka mempelajari pola-pola tingkah laku yang lebih konstruktif. Jadi dari konseling behavioral ini tujuannya untuk setidaknya mengubah ya, atau menghapus pola-pola yang negatif yang tidak sesuai dan membantu untuk mempelajari pola-pola tersebut agar lebih konstruktif dan lebih sesuai.
lalu mengubah tingkah laku maladaptif anak atau tingkah laku yang negatif tersebut dan menciptakan kondisi-kondisi baru yang memungkinkan terjadinya proses belajar ulang. Seperti yang kita tahu bahwa konseling behavioral ini pada dasarnya merupakan proses penghapusan hasil belajar yang salah dengan memberikan pengalaman-pengalaman belajar baru yang di dalamnya mengandung respon-respon yang layak yang itu dimana belum dipelajari. Maka dari itu, untuk menetapkan tujuan konseling behavioral itu tidak mudah karena perlu mempertimbangkan berbagai hal agar mampu berfungsi sebagai penuntun konseling. Lalu ada seorang tokoh Krumboltz menegaskan bahwa tujuan konseling behavioral itu harus memperhatikan beberapa kriteria seperti yang pertama diinginkan oleh klien karena dari konseling behavioral ini adalah untuk menghapus pola-pola yang tidak sesuai, maka dari itu ini juga harus persetujuan dari klien. Lalu harus ada keinginan dari konselor untuk membantu klien dalam mencapai tujuan. Lalu pencapaiannya dapat dinilai oleh klien. Untuk memenuhi kriteria-kriteria tersebut, tujuan konseling behavioral harus dinyatakan dalam tindakan yang spesifik, termasuk dari tingkatan dan kondisinya. Lalu sedangkan menurut Corey, terdapat 3 fungsi dan tujuan dari konseling behavioral, yaitu di mana yang pertama adalah untuk refleksi masalah klien sekaligus arah konseling. Yang kedua, dasar pemilihan dan penggunaan strategi konseling dan landasan untuk menilai hasil konseling. Peran konselor. Pada umumnya, konselor yang mempunyai orientasi behavioral bersikap aktif dalam sesi-sesi konseling. Nah, dalam proses ini, konselor berfungsi sebagai konsultan, guru, penasihat, pemberi dukungan, dan juga sebagai fasilitator. Konselor bisa juga memberi instruksi atau mensupervisi orang-orang pendukung yang ada di lingkungan klien yang membantu dalam proses perubahan tersebut. Proses dan teknik konseling. Sesuai dengan karakteristik konseling behavioral, maka dalam proses konseling ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, masalah perilaku yang akan diterapi harus diidentifikasi dalam bentuk perilaku atau behavior objektif yang teramati dan juga terukur untuk selanjutnya dijadikan indikator untuk menentukan tolak ukur tercapai tidaknya tujuan konseling. Yang kedua, prosedur dan teknik konseling yang dipilih harus diarahkan untuk mengubah lingkungan. Yang ketiga, metode yang digunakan harus dapat dijelaskan secara logis dan dapat dipahami oleh klien. Yang keempat, sedapat mungkin teknik yang digunakan dapat diterapkan dalam lingkungan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir atau yang kelima, teknik dan prosedur yang digunakan harus mendasarkan kepada prinsip psikologi belajar secara umum, serta prinsip classical conditioning dan operant conditioning. Berikut ini ada beberapa teknik yang bisa digunakan dalam teknik behavioral. Yang pertama, schedule penguatan. Nah, schedule penguatan ini adalah teknik pemberian penguatan setiap kali tingkah laku yang diharapkan itu muncul. Setelah terbentuk, maka frekuensi penguat dapat dikurangi supaya tingkah laku tetap bertahan. Yang kedua, shaping, yakni tingkah laku yang dipelajari secara bertahap dengan pendekatan suksesif dengan cara memecah-mecah tingkah laku ke dalam unit-unit dan mempelajarinya dalam unit-unit terkecil. Yang ketiga, extinction, yaitu teknik eliminasi dari tingkah laku karena penguat itu sudah tidak diberikan lagi. Yang keempat, desensitisasi sistematis, yakni teknik yang dirancang untuk membantu klien mengatasi kecemasan dalam situasi-situasi
membuat urutan situasi yang paling menimbulkan kecemasan dengan menggunakan misalnya skala 100, lalu sampai yang tidak menimbulkan kecemasan dengan menggunakan skala 0. Nah, konselor mengajarkan klien untuk rileks secara fisik maupun secara mental. Nah, teknik yang kelima yakni pelatihan asertivitas. Nah, di sini klien belajar untuk membedakan tingkah laku agresif, pasif, dan asertif. Tujuan teknik ini adalah agar klien dapat belajar bertingkah laku secara asertif. Yang keenam yakni time out. Nah, teknik di sini klien dipisahkan dari kemungkinan mendapatkan penguat positif. Nah, teknik ini sangat efektif jika digunakan untuk waktu yang singkat, misalnya dalam durasi 5 menit. Yang terakhir atau yang keenam, teknik implosion and flooding. Nah, teknik implosion ini dilakukan dengan meminta klien membayangkan suatu situasi penimbul anxious yang bisa berakibat parah, namun klien tidak diajarkan untuk rileks terlebih dahulu, seperti dalam desensitisasi sistematik. Nah, sedangkan teknik yang flooding ini lebih ringan sifatnya, karena situasi penimbul ansietas yang dibayangkan tidak menimbulkan konsekuensi yang parah. Gimana teman-teman? Udah paham kan? Bagi teman-teman yang masih bingung terkait apa yang kami jelaskan, boleh banget mengisi kolom komentar dengan pertanyaan dan tanggapannya. Teman-teman juga boleh banget menambahkan hal-hal yang teman-teman ketahui terkait teori konseling pendekatan behavioral. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.